Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan di hari Minggu ini, minggu kedua sesudah Paskah. Artinya kita sudah 5 minggu bersama-sama mencoba untuk menghayati kasih Tuhan dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita masing-masing. Firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini terambil dari kitab Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai ayat 13. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala lalu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, anugerahkanlah kami kuasa Roh-Mu yang kudus itu, sehingga ketika kami mendalami kebenaran firman-Mu, kami diberikan hikmat untuk dapat mengerti dan memahaminya, lalu mau melakukannya dalam hidup beriman kami dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan, hadirlah lalu bersabdalah bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan kita yang terambil dari Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai 14. Firman Tuhan berkata demikian. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan berubah, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli sihir Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Itu tema firman Tuhan kita saat ini. Dan sampai hari ini ketika kita bicara Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib, maka kita semua punya pengharapan yang sama. Semua orang berharap bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib itu untuk membawa kita keluar dari situasi dan kondisi yang ada saat ini. Nah, Musa dan Harun adalah 2 orang yang dipercaya oleh Allah untuk membangun komunikasi dengan Firaun. Komunikasi yang dibangun ini bertujuan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan itu. Dan kita tahu bahwa komunikasi yang dibangun oleh Musa dan Harun itu dia berjalan tidak semulus yang kita pikirkan. Sekalipun mereka diutus oleh Allah, tetapi Allah juga di satu sisi berusaha untuk mengeraskan hati seorang Firaun. Dan kekerasan hati Firaun itu membuat dia begitu keras kepala untuk membiarkan bangsa itu keluar dari tanah perbudakan itu. Nah, ini menjadi menarik. Yang pertama dikatakan bahwa ini pertemuan kedua. Pertemuan kedua antara Musa dan Harun untuk bertemu dengan seorang Firaun. Meyakinkan seorang Firaun bahwa mereka adalah utusan Tuhan itu tidak mudah. Allah memberikan kuasa kepada Musa dan Harun untuk menyampaikan apa yang harus mereka sampaikan kepada Firaun. Bahkan tanda mujizat yang mereka lakukan di depan Firaun dengan melemparkan tongkat Harun, lalu kemudian menjadi ular, itu dilawan oleh Firaun. Firaun dengan kemampuan yang hampir sama, tapi tidak sama. Dia punya ahli-ahli sihir juga melakukan hal yang sama. Namun firman Tuhan memberikan gambaran yang sangat sederhana kepada kita bahwa kuasa Allah itu begitu luar biasa. Saking luar biasanya, yang terjadi apa? Tongkat dari para ahli sihir itu ditelan oleh tongkat Harun. Ular, tongkat yang menjadi ular itu ditelan semua.
Nah, ketika itu ditelan, maka di sini mau menunjukkan bahwa Allah punya kuasa yang lebih. Orang boleh kelihatan sama dengan Allah, tetapi orang tidak akan pernah sama dengan Allah. Seseorang punya kemampuan sebagai manusia tetap terbatas, tapi kekuatan atau kuasa Allah itu tidak terbatas. Sehingga ketika kita bicara tentang Tuhan bekerja dengan cara ajaib, maka firman Tuhan kita saat ini mau menyampaikan kepada kita bahwa apa yang dilakukan oleh Allah lewat Musa dan Harun itu adalah sebuah tindakan nyata di mana Dia menunjukkan. Dia mau menunjukkan yang pertama kepada Musa dan Harun bahwa Dia adalah Allah yang sesungguhnya, Allah yang layak dipercaya. Yang kedua, Dia juga mau menunjukkan kepada Firaun dan orang-orang yang ada di sekitarnya juga bahwa apapun yang mereka miliki tidak akan mampu untuk mengalahkan kuasa Allah. Nah, dua hal ini menjadi penting. Menjadi penting bagi kita untuk memahami apa yang seharusnya kita pahami dari firman Tuhan ini. Jadi rancangan Tuhan untuk membebaskan umatnya dari perbudakan dilakukan dengan caranya yang ajaib. Keajaiban itu tampak salah satunya dari panggilan dan pengutusan Tuhan kepada orang-orang yang dipilih, yakni Musa dan Harun, yang secara usia dan fisik keterbatasan mengalami situasi keterbatasan. Ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan melampaui keterbatasan manusia dan keadaan yang ada. Cara Tuhan bekerja memang selalu mengundang rasa takjub dan kagum. Kenapa? Karena ya orang yang tidak diperhitungkan, tapi Tuhan memakai mereka. Tuhan memperhitungkan mereka. Latar belakang Musa dengan segala masa lalunya itu membuat Musa merasa bahwa dia tidak layak, tetapi Allah melayakkan dia. Nah, yang kedua, kita perhatikan bahwa tantangan yang dihadapi oleh Musa dan Harun oleh tukang sihir orang Mesir itu juga mengubah tongkat mereka menjadi ular. Yang tadi saya katakan bahwa kehidupan diwarnai dengan segala aspek yang termasuk dalam pelayanan sekalipun, tentang bisa saja itu dihadapi. Semua orang ketika bicara tentang pelayanan selalu mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan jemaat, dan mengatasnamakan siapapun. Tetapi pembuktian itu lewat proses. Mana yang benar-benar berasal dari Allah dan mana yang tidak. Mana yang sungguh-sungguh Allah kehendaki dan mana yang tidak. Tantangan besar Musa dan Harun adalah melawan kekuatan sihir. Tantangan besar kita saat ini sebagai orang percaya adalah bagaimana kita melawan ego dan kesombongan kita. Bagaimana kita bisa mengalahkan ego kita dan bagaimana kita mau tunduk kepada kehendak Allah yang sesungguhnya. Nah, bicara kehendak Allah saat ini, semua orang punya interpretasi masing-masing. Kembali lagi bahwa kuasa Allah itu akan nyata lewat kehidupan kita. Bagaimana Allah memelihara kita, bagaimana Allah menjaga kita, dan bagaimana Allah berproses sehingga gereja itu terus ada dan hadir. Dipakai Allah sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan Allah yang sesungguhnya. Dipakai Allah untuk memberikan penguatan kepada umat dalam situasi dan kondisi yang tidak lagi nyaman, yang putus asa, yang kecewa, yang menderita, yang mengalami banyak persoalan dan pergumulan dalam kehidupan. Nah, di tengah-tengah situasi ini orang pasti akan mudah untuk terpengaruh, bisa saja meninggalkan Allah, bisa saja tetap setia kepada Allah. Nah, semua tergantung pilihan. Apa yang mau diutamakan? Kalau Musa dan Harun mengutamakan kelemahan mereka, maka mereka tidak akan mampu melakukan kehendak Allah. Tetapi karena mereka tunduk dan mau melakukan kehendak Allah, maka mereka mengabaikan kelemahan dan keterbatasan mereka. Nah, pengabaian terhadap kelemahan dan keterbatasan ini muncul karena orang yakin akan kuasa Allah yang ajaib itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebaikan Allah itu terkadang kita abaikan dalam kehidupan kita.
Sehingga orang selalu bicara tentang kesibukan dan kepadatan aktivitas yang sering menghalangi diri untuk bisa melihat bahwa dari hal yang kelihatan kecil dan sederhana pun di situ Tuhan dapat bekerja dengan caranya yang ajaib. Seperti nafas kehidupan yang masih kita miliki dan kesempatan bangun pagi setelah melewati istirahat malam. Tentunya Tuhan juga bekerja dengan cara yang ajaib dalam hal-hal besar, spektakuler yang jelas. Cara kerjanya tidak dapat dibatasi oleh apapun dan siapapun. Sama seperti hari-hari ini, Bapak Ibu. Sedikit saja cerita. Ketika COVID-19 ini menjadi mulai berproses, gereja atau majelis berpikir bahwa bagaimana caranya gereja ini tetap hidup. Kita punya cadangan. Kita bicara tentang gereja tetap hidup itu berarti terkait dengan pembiayaan, terkait dengan apa yang kita butuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan di dalam gereja. Sekalipun tidak ada kegiatan pelayanan, tetapi gereja tetap harus ada, berjalan dan melayani. Dari mana kita mendapatkan semuanya itu? Dari Tuhan. Bagaimana cara Tuhan bekerja? Tuhan bekerja dengan luar biasa, menggerakkan hati setiap orang yang mau berpartisipasi, yang mau terlibat, yang merasa bahwa dia diberkati dalam situasi sulit ini. Dia dipelihara Tuhan dengan luar biasa dalam situasi dan kondisi sulit ini. Sehingga lewat orang-orang seperti inilah cara Allah yang ajaib itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi sederhananya saja, bahwa segala sesuatu yang tidak kelihatan di mata manusia, entah itu kecil itu besar, di mana Allah bisa pakai hal yang kita lihat itu tidak berarti, Allah bisa menjadikannya berarti. Kita lihat bahwa dalam situasi dan kondisi ini kita bisa apa, tapi Allah bisa menjadikan segala sesuatu yang kita katakan kita bisa apa, tapi pada akhirnya kita bisa melakukan apa-apa lebih daripada apa yang kita pikirkan. Nah, firman Tuhan kita pada saat ini sederhana bahwa panggilan dan pengutusan Tuhan dalam tugas yang diberikan kepada orang-orang yang dipilih. Siapa orang yang dipilih? Ya kita semua sebagai orang percaya. Apa tugas dan panggilan kita? Tugas dan panggilan kita punya peran masing-masing. Sebagai pelayan di gereja, para penatua diaken, pelaksana harian bersemat, para pekerja di gereja berusaha untuk menyajikan yang terbaik. Itu panggilan dan pengutusan. Berusaha untuk terus memelihara kehidupan umat, kehidupan beriman umat Allah. Lalu yang berikut, apa tugas dan panggilan orang-orang terpilih yang disebut dengan umat Allah ini? Ya, tugas dan panggilan adalah membangun kesadaran dan keyakinan untuk terus menopang kehidupan bergereja kita. Pintu-pintu gereja semua itu, tetapi kemuliaan Allah dan kuasa Allah yang ajaib itu tidak akan tertutup. Bahkan tidak mampu, pintu gereja tertutup sekalipun itu tidak akan mampu menghalangi kuasa Allah yang ajaib itu. Dan hari ini saya dan Bapak, kita masih ada, kita masih bersekutu, kita masih beribadah, kita masih memuliakan Tuhan, dan kita masih bisa menikmati hari-hari hidup bersama dengan keluarga. Bukan berarti bahwa Allah juga tidak bekerja untuk menjauhkan situasi dan kondisi ini dari dunia ini, terutama dari kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yang terpenting di sini adalah bagaimana kita membangun ketaatan dan kesetiaan. Kita membuka telinga kita untuk selalu mendengar suara Tuhan yang memanggil dan mengutus kita di tengah-tengah dunia ini. Lalu kita tetap diam di rumah, tetap percaya bahwa dengan diam di rumah, Allah juga hadir bersama-sama dengan kita. Allah juga akan tetap memelihara dan menyertai kita. Bahkan Allah akan membawa kita keluar dari situasi pandemi COVID-19 ini. Karena dengan keyakinan saja kita bisa melalui waktu-waktu ini. Kapan waktunya, kita serahkan semuanya kepada Allah. Dan biarlah Ia bekerja dengan cara yang ajaib, sehingga kita pun bisa menikmati anugerah kasih Allah dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Doa syafaat, kita akan berdoa bersama.
Mari kita tundukkan kepala kita. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang kami percaya terus ada dan bekerja dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Tuhan, kami tahu bahwa di tengah-tengah pergumulan yang begitu berat ini, setiap anak-anak membutuhkan keajaiban tangan-Mu ya Tuhan. Setiap anak-anak membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan untuk keluar dari situasi yang sulit dan berat ini ya Tuhan. Kami membutuhkan kasih-Mu untuk terus memelihara dan menyertai kami. Kami membutuhkan kehendak-Mu ya Tuhan untuk menuntun langkah kami, sehingga sekalipun kami harus tunduk diam di rumah ya Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Engkau ada di sekitar kehidupan kami. Engkau memelihara kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan Engkau memelihara persekutuan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan jemaat-Mu yang dengan setia mengambil bagian dalam persekutuan di rumah tangga masing-masing ya Tuhan. Bapak berkati pelihara mereka, berkati mereka dalam pekerjaan, berkati mereka dalam pergumulan karena harus dirumahkan, berkati mereka juga dalam persoalan-persoalan kehidupan ekonomi mereka ya Tuhan. Bapak cukupkan apa yang dibutuhkan dengan cara-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang mampu untuk memberi yang terbaik. Kami punya Allah yang mampu memelihara kami, memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan saudara-saudara kami di tengah-tengah situasi dan kondisi yang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Mereka yang harus menjalani perawatan rutin, mereka yang sementara dalam pemulihan. Bapak berkati setiap obat penawar, makanan, minuman, tangan para medis maupun keluarga yang membantu proses kesembuhan mereka. Bapak berkati juga dengan para pelayan diaken, penatua, pelaksana harian Semat, pengurus-pengurus pelkat dan komisi yang dengan setia juga berusaha untuk saling menopang satu dengan yang lain. Terlebih ketika kami terus berusaha untuk menghadirkan pelayanan lewat media-media sosial yang ada ya Tuhan. Biarlah pelayanan ini tidak hanya sekedar sebuah pelayanan, tetapi lebih daripada itu kami mau menyatakan keajaiban Allah dalam kehidupan kami. Kami mau menyatakan pemeliharaan Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati jaga dan pelihara gereja-Mu ya Tuhan. Berkati juga setiap tangan yang dengan sukarela, dengan sukacita memberi untuk menopang persekutuan dan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Biarlah berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Bapak berikan kekuatan, berikan kesehatan, limpahkan berkat-Mu dengan berkelimpahan dalam kehidupan mereka. Lalu Tuhan, kami berdoa juga bagi anak-anak kekasih kami. Bapak berkati mereka, jaga pelihara mereka. Kebosanan yang terus melanda mereka karena sudah 4 minggu kurang lebih mereka harus berada di rumah, diam, tenang dan mengikuti menjalani seluruh aktivitas di rumah. Bapak berkati mereka sehingga mereka juga bisa menikmati waktu-waktu kebersamaan, merasakan cinta kasih dari kedua orang tua kekasih. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, berkati juga setiap orang yang sebagai pemberi kerja yang memiliki usaha, biar mereka terus bisa dapat menjalankan usaha mereka di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Berkati setiap orang yang bekerja dan harus bekerja separuh waktu, bahkan tidak bekerja sama sekali ya Tuhan. Beri mereka hikmat dan kesabaran ya Tuhan, dan terus bergumul, berserah kepada-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat melewati situasi dan kondisi ini. Terima kasih Tuhan. Berkati para pelayan juga ya Tuhan, dimanapun berada, gereja-gereja yang harus hadir untuk menyapa umatnya lewat media-media sosial seperti ini ya Tuhan, lewat siaran-siaran seperti ini. Bapak berkati ya Tuhan, sehingga jemaat-Mu benar-benar merasa bahwa hidup mereka diberkati dan dipelihara oleh kasih anugerah penyertaan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Bapak berkati para pemimpin kami, beri hikmat dan kebijaksanaan dalam kehidupan mereka, beri kekuatan, beri kesehatan agar mereka mampu untuk mengatur, menata segala sesuatu yang terkait dengan COVID-19 ini, sehingga bangsa ini boleh bebas ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan gereja-Mu, majelis sinode dengan seluruh tugas tanggung jawab yang begitu berat ya Tuhan. Bapak berkati mereka, beri hikmat dan kekuatan untuk dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga,
Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa terus untuk persekutuan umat Tuhan di rumah masing-masing ya Tuhan. Biarlah persekutuan yang dibangun sungguh-sungguh berkenan di hadapan hadirat-Mu, dan di sanalah kami boleh mengalami dan menikmati keajaiban Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohon kepada-Mu, ampuni kami atas setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakan kami, lalu sempurnakan kami ya Tuhan, dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami saat ini.